Kalau kamu perhatiin, di banyak daerah yang ekonominya sulit, justru jumlah anak per keluarga bisa sampai 5, 6, bahkan lebih. Sementara, di kota-kota besar, orang yang mapan, kerjaan udah settle, malah banyak yang cuma punya satu anak, atau bahkan mutusin buat nggak punya anak sama sekali. Aneh, ya? Tapi ini bukan fenomena baru. Dan sebenarnya, bukan cuma terjadi di Indonesia. Di banyak negara berkembang, pola ini juga kejadian. Pertanyaannya, kenapa? Kok bisa orang yang kondisi ekonominya pas-pasan justru punya anak lebih banyak? Oke, kita bahas pelan-pelan, tapi langsung to the point. Pertama-tama, ini bukan soal bodoh atau pintar. Jangan buru-buru nyalahin orang miskin karena nggak bisa ngatur. Itu simplifikasi yang terlalu dangkal. Realitanya jauh lebih kompleks. Ada banyak faktor, mulai dari budaya, akses terhadap edukasi, sampai soal survival. Coba kita mundur dikit ke data. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS, rata-rata angka kelahiran total fertility rate (TFR) di Indonesia tahun 2022 ada di angka 2,18 anak per perempuan. Tapi kalau dibedah lebih jauh, daerah dengan tingkat pendidikan dan penghasilan rendah cenderung punya TFR lebih tinggi dibandingkan daerah urban yang pendidikannya lebih tinggi. Misalnya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan beberapa wilayah di Papua masih mencatatkan TFR di atas 3. Bandingkan dengan Jakarta atau Yogyakarta yang udah turun ke angka di bawah 2. Artinya apa? Artinya jelas. Faktor pendidikan dan ekonomi punya pengaruh besar terhadap jumlah anak. Tapi kenapa bisa begitu? Satu penjelasan yang sering muncul adalah soal akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Orang yang hidup di daerah miskin, terutama di pedesaan, seringkali nggak punya akses ke edukasi soal kontrasepsi. Bahkan kadang bukan soal akses, tapi karena kepercayaan budaya. Contoh nyata. Menurut riset dari UNFPA Indonesia, di beberapa komunitas pedalaman, alat kontrasepsi itu masih dianggap tabu. Bahkan, bicara soal KB aja, bisa dianggap kurang ajar. Karena bertentangan sama nilai budaya atau agama yang mereka pegang. Jadi bukan semata-mata karena mau banyak anak, tapi karena nggak tahu cara menghindarinya, atau bahkan nggak boleh menghindari. Kedua, faktor budaya dan nilai sosial juga berperan besar. Di banyak keluarga miskin, punya banyak anak itu bukan beban, tapi malah dianggap sebagai aset masa depan. Logikanya gini, kalau gue punya 5 anak, nanti kalau udah tua, ada yang rawat. Minimal 1 atau 2 pasti sukses dan bisa bantu orang tua. Ini bukan asumsi ngawur. Menurut survei The World Bank di beberapa daerah rural Indonesia, motivasi utama punya banyak anak adalah jaminan hari tua. Karena mereka nggak punya pensiun, nggak punya asuransi, dan tabungan juga nggak ada. Jadi anak dianggap investasi jangka panjang. Bahkan di beberapa kasus, anak juga ikut jadi bagian dari tenaga kerja keluarga. Misalnya di daerah pertanian atau nelayan, anak-anak dari usia 10 sampai 12 tahun udah mulai bantu kerja. Jadi makin banyak anak, makin banyak tangan yang bisa bantu ekonomi keluarga. Sekarang bandingin sama orang-orang kelas menengah ke atas. Mereka justru berpikir sebaliknya. Punya anak siakekis tambah biaya. Mulai dari susu, sekolah, sampai gadget. Dan semua itu bukan murah. Pendidikan anak aja sekarang bisa ratusan juta sampai kuliah. Makanya, banyak pasangan muda urban yang mutusin cuman punya satu anak, atau bahkan child free. Karena mereka lebih mikirin kualitas hidup dan kebebasan pribadi. Apalagi makin kesini, makin banyak yang sadar soal mental health dan tekanan finansial. Jadi, di sini kelihatan jelas banget bahwa cara pandang terhadap anak beda banget antara orang kaya dan orang miskin. Buat orang miskin, anak adalah harapan. Buat orang kaya, anak adalah tanggung jawab besar yang perlu direncanakan matang. Nah, kita masuk ke faktor lain yang nggak
kalah penting, kurangnya edukasi finansial. Kalau kamu rajin baca data dari survei literasi dan inklusi keuangan OJK, kamu bakal nemu bahwa literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Tahun 2022, tingkat literasi keuangan nasional baru sekitar 49,68%. Artinya, lebih dari separuh masyarakat Indonesia masih belum ngerti cara ngatur uang dengan benar. Buat banyak orang, nggak pernah terpikir bahwa punya anak itu harus disiapin secara finansial. Mereka mikir, rezeki anak udah ada yang ngatur. Dan akhirnya, semua diserahkan ke takdir. Padahal kenyataannya, banyak anak justru lahir dalam kondisi keluarga yang kesulitan ekonomi. Ada studi menarik dari Harvard University yang bahas hubungan antara kemiskinan dan angka kelahiran. Di negara-negara berkembang, mereka menemukan pola bahwa kemiskinan seringkali bikin orang sulit berpikir jangka panjang. Karena hidup dalam tekanan, mereka lebih fokus ke hal-hal instan. Dan ini yang bikin perencanaan keluarga jadi hal yang nggak dianggap penting. Studi ini diperkuat juga oleh hasil penelitian dari Nobel laureate Abhijit Banerjee dan Esther Duflo yang menulis buku Poor Economics. Mereka bilang bahwa kemiskinan bikin seseorang nggak bisa bikin keputusan rasional jangka panjang karena energi mentalnya habis untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Jadi, ketika kita ngomongin kenapa orang miskin punya banyak anak, kita nggak bisa cuma ngelihat dari luar. Harus dilihat dari struktur sosial, akses terhadap pendidikan, budaya, dan sistem ekonomi yang mereka hadapi. Terus, apakah ini salah mereka? Nggak juga, karena sistem juga nggak ngasih mereka banyak pilihan. Ketika kamu nggak punya akses pendidikan, nggak bisa pilih pekerjaan, dan hidup dari hari ke hari, keputusan yang kamu ambil ya akan sangat berbeda dengan orang yang hidup lebih nyaman. Biar makin jelas, kita lihat studi kasus nyata dari Kecamatan Wawoni, Sulawesi Tenggara. Di tahun 2021, riset dari Lembaga Demografi UI mencatat bahwa mayoritas keluarga di sana punya lebih dari 4 anak. Rata-rata pendidikan kepala keluarga cuma sampai SD. Dan mayoritas kerja sebagai petani atau nelayan. Program KB ada, tapi tingkat partisipasinya rendah karena dianggap nggak sesuai budaya lokal. Sebaliknya, di kota Bandung, rata-rata jumlah anak per keluarga cuma 2. Karena pendidikan lebih tinggi, akses terhadap kontrasepsi lebih baik. Dan pola pikir soal keluarga pun udah berubah. Mereka lebih realistis. Nah, sekarang kita udah lihat dari banyak sisi, budaya, ekonomi, edukasi, sampai data lapangan. Jadi kalau kamu masih heran kenapa orang miskin punya banyak anak, jawabannya bukan karena mereka nggak mikir, tapi karena sistem dan lingkungan yang bikin pilihan mereka terbatas. Dan sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kesimpulannya. Jumlah anak itu bukan sekadar soal keinginan, tapi hasil dari banyak faktor. Pendidikan, ekonomi, akses informasi, dan nilai budaya. Kalau kita pengen bantu mengurangi kemiskinan, maka edukasi soal perencanaan keluarga harus jadi prioritas. Bukan cuma promosi KB, tapi juga ngajarin gimana bikin keputusan finansial yang lebih bijak. Karena faktanya, anak memang rejeki. Tapi kalau kita nggak siap, rejeki itu bisa berubah jadi beban. Bukan cuma buat orang tuanya, tapi juga buat masa depan anak itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu, apa solusi terbaik biar fenomena ini nggak terus terjadi di generasi berikutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Gue pengen tahu sudut pandang kalian. Karena ngobrolin soal keuangan, nggak cuma soal angka, tapi soal kehidupan sehari-hari yang kita semua alami.